ada beberapa orang pengusaha ataupun orang yang sakit hati sama orang itu melampiaskan dengan upaya menutup jalur rezekinya orang yang dituju, yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya Sobat Goib. Ya, apa kabar Sobat Goib? Ketemu lagi sama Papi ya. Ya, semoga Papi nggak terkena konten julid ya. Karena sudah beberapa kali Papi reaction orang-orang, tapi ya sebenarnya dari hati yang dalam yang ingin mengingatkan sesama muslim sebenarnya. Oke. Untuk konten kali ini tetap masih di wawasan goib. Jeng. Ya enggak juga lah. Ya, jadi gini, untuk pemirsa channel YouTube yang baru menemukan konten Papi Seto atau channel Papi Seto, ini adalah konten misteri, tapi insya Allah Papi mengemasnya dalam kondisi fun, jadi tidak menakutkan. Karena yang menakutkan tuh bukan alam goib, yang menakutkan tuh adalah film horor. Karena dikemas dengan musik jeng gitu loh, yang bahaya gitu. Kalau yang buat jantungan. Oke. Nah, untuk wawasan goib kali ini, Papi mau membahas tentang santet kunci rezeki. Iya. Oke. Kenapa Papi memilih bahasan itu? Karena di zaman era baru mulai selesai PPKM ya, dilonggarkan, tempat usaha banyak yang buka di pinggir jalan, di mall walaupun masih pembatasan dengan aplikasi ya. Tapi tetap saja pada kenyataannya banyak sudah mulai menghubungi spiritualis, paranormal atau dukun lah, apalah bahasanya, untuk mulai bersaing lagi. Itu yang terjadi kenyataan di belakangan ini. Waktu konten ini dibuat, PPKM baru agak melonggar ya. Orang sudah bisa berkunjung ke mall, bisa makan di dine-in di tempat ya, karena itu. Nah, pengusaha-pengusaha yang tadinya jatuh karena nggak boleh buka dan nggak bisa bayar karyawan, tidak, modalnya sudah habis, nggak bisa balikin ke bank. Itu kan juga mulai cari pinjaman modal lagi baru, dan tentunya harus yakin 90 dan 100% yakin itu jalan. Nah, itu juga banyak pengusaha yang pakai untuk meng-up ya aura usahanya. Nah, tapi juga bahayanya ini, ada juga yang mengunci lawan bisnisnya yang usahanya sejenis. Nah, inilah yang perlu disikapi gitu ya. Oke, nah kenapa Papi membahas masalah santet kunci rezeki? Karena itu masuk dalam cabang keilmuan, cabang olahraga kali, cabang keilmuan dari santet ya. Karena santet ada 3 jenis: santet sakit, santet mati, santet kunci rezeki. Nah, kalau untuk santet sakit dan santet mati, kontennya sudah dibuat, masih di proses editing, insya Allah akan tayang sebentar lagi. Nah, kali ini Papi akan membahas tentang santet kunci rezeki. Oke, jadi ada beberapa orang pengusaha ataupun orang yang sakit hati sama orang itu melampiaskan dengan upaya menutup jalur rezekinya orang yang dituju, yang dimaksud gitu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk membuat sepi atau membuat aura usahanya orang yang dituju itu nggak menarik lagi di mata orang, dan bahkan ada yang kelihatan tertutup. Ini lucu nih, ada beberapa orang yang kayak umpama dagang pecel lele pinggir jalan, terus dia langganan, sampai berulang kali balik sampai telepon ke orangnya, besoknya kok semalam aku lewat situ nggak buka ya? Oh, buka gitu. Jadi ada juga yang seperti itu, dibuat nggak kelihatan padahal buka usahanya gitu. Ada juga yang dibuat makanannya jadi nggak enak ya kalau usaha makanan, terus juga produk dari hasil yang diproduksinya tuh jelek gitu. Ada, jadi ibarat ada juga yang nggak terkelihatan, pokoknya ada aja kesalahan ya, kesalahan penghitungan pengeluaran atau biaya operasional. Itu juga bisa disebabkan oleh jin yang diperintah sama dukun untuk dukun atau paranormal yang mau dibayar untuk mengunci orang, yaitu supaya aura kerezekian orang yang dituju itu tidak menarik dan tidak terbuka lagi. Itu akan mendem teratur akan turun itu gitu. Nah, itu pasti dengan upaya dan perintah atau bantuan bangsa jin, biasanya seperti itu gitu. Oke, nah sekarang mulailah ke ciri-cirinya ya, karena ada beberapa pertanyaan dari sobat gue Papi yang DM ke IG atau ke WA Papi pribadi. Pi, orang yang terkena santet kunci rezeki itu cirinya apa sih gitu.
Nah, mau tahu kan? Nah, tapi jangan lupa nih, tonton terus ya dari awal, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan dan salah informasi gitu ya di penjelasan Papi. Oke, nah untuk ciri-ciri orang yang kena usahanya kena santet kunci rezeki atau dirinya kena kunci rezeki, biasanya ketika dari rumah perjalanan ke tempat usahanya mau buka toko atau mau buka restoran apa itu bawaannya males aja. Bahkan apalagi sudah sampai di dalam toko, buka toko prak udah pada disiapin duduk, begitu udah selesai duduk tuh bawaannya ngantuk aja, terus males aja. Itu banyak kejadian seperti itu. Walaupun malamnya tidurnya cukup, istirahatnya cukup, makannya bagus, sehat juga. Itu kebanyakan yang sinyal awal ya. Ya, termasuk juga kalau orang yang kerja, yang punya jabatan. Ya, mau dia mau berangkat, yang umpama kan ada yang bawahan yang nggak suka atau teman selevel yang habis ditendang apa bermasalah sama dia. Itu orang mau berangkat ke kantornya itu ada aja dibikin males saja. Begitu sampai mejanya mau mulai kerja aktivitas juga males saja mau periksa. Padahal cuma tanda tangan ya, namanya sudah jabatan atas, cuma tanda tangan males saja bawaannya. Nah, itu jadi ciri-cirinya kebanyakan kalau di tempat usaha atau di tempat kantornya, pokoknya tempat aktivitas kerjanya itu, mau berangkatnya sudah ada rasa sedikit malas, sampai di tempatnya juga malas juga, tambah malas gitu kan. Nah, anehnya ketika keluar umpama, udahlah mau keluar aja dulu, toh ada anak-anak yang jaga nih umpama toko atau restoran, dia begitu keluar aja udah seger lagi. Mau pakai motor, mau pakai mobil, mau jalan apa udah seger lagi. Tapi kalau anehnya kalau di dalam tempat usahanya, apapun di kantornya atau di tempat kegiatannya itu males aja biasanya seperti itu. Oke, nah sekarang sampai di sesi pertanyaan dari Sobat Goib Papi yang datang nih. Biasa ada 3.500 hari ini. Sampai woi. Oke, sampai mau nanya nih. Ya aku dong pinanya Pi. Oke, apa tuh? Kalau semisalkan nih Pi, si pengirimnya itu medianya biasanya apa aja sih Pi yang dipakai Pi buat supaya usaha orang tuh nggak jalan atau mandek gitu Pi? Oke, pertanyaan bagus nih untuk Sobat Goib yang di rumah, kamu mau jawab. Biasanya si dukun itu memakai medianya untuk nyuruh atau minta tolong. Biasanya kalau dukun hitam minta tolong ke jin ya jatuhnya. Membawa itu setelah kasih sajen, membawanya itu medianya biasanya tanah kuburan bisa, pasir hitam bisa. Terus apa namanya? Kebanyakan sih tanah kuburan ya sama pasir-pasir laut itu bisa gitu. Ada juga yang daun-daun gitu, daun-daun kering gitu kan, terus bunga-bunga ya. Kalau sebenarnya sih kalau papi pribadi kalau ada naburin bunga kan ketahuan banget ya. Tapi pada kenyataan itu ada aja yang seperti itu medianya gitu kan. Tapi ya itu nggak mikir berarti dukunnya. Gitu. Ada yang paling nggak ketahuan itu adalah pasir ya. Pasir laut biasanya ada di beberapa tempat yang memang hawanya dari si pasir itu memang sudah anyep ya, ditambah lagi kalau ditambahin si jin yang bisa untuk mengunci ya tambah dingin lagi, anyep lagi, jadi akan redup auranya. Tanah kuburan juga seperti itu gitu. Apa lagi? Lagi dong, apa lagi? Satu pertanyaan yang sangat-sangat ini. Asik. Awas nggak sangat ya. Kan tadi Papi ngejelasin, katanya kalau santet itu biasanya orangnya jadi malas. Tapi ada nih Pi, tangga atau orang deket. Jadi usahanya dia tuh kalau dilihat orang katanya jadi banyak telur busuk. Jadi kayak pokoknya orang kalau datang ke situ tuh jadi nggak selera makan Pi. Itu termasuk kunci rezeki apa beda tuh Pi? Oke, sip. Ini pertanyaan bagus ya. Untuk usaha restoran, makanan, catering atau segala macam, ada yang seperti itu. Ada yang rasanya dibikin jadi nggak enak, gitu kan. Tapi lucunya kalau dibawa ke rumah itu atau makan di mobil atau di mana tuh enak, gitu. Ada yang makanya targetnya tuh jatuhnya kemana dulu? Si jin itu membawa benda medianya tuh kemana dulu? Mau ke tokonya, ke rumahnya, atau ke tempat usahanya, restorannya apa segala macam, atau ke materialnya apa itu? Memang ada yang seperti itu, ada yang bau ya, baunya nggak nyengat banget lah, kayak bau sampah gitu di areanya. Padahal sih sebenarnya untuk orang yang di situ nggak ngerasa ya, karyawannya kerja di situ nggak ngerasa, biasa aja. Terus juga hawanya panas saja, kalau bahasa Jermannya itu kemerungsung. Bahasa Jawa itu. Ya kemerungsung nggak nyaman lah ya, walaupun AC restorannya atau tempat usahanya AC, kantornya itu AC, tapi dibuat nggak nyaman gitu. Itu ada seperti itu memang. Kalau ada yang usaha catering juga dibikin basi ya, ada juga yang bikin usaha kue itu pagi bikin siangnya udah basi, itu nggak logika. Ada yang banyak yang seperti itu
gitu. Iya, ada pesan nggak dari Papi untuk korban-korban yang jadi korban kunci rezeki itu? Kan korban kunci rezeki itu paling istilahnya tidak bisa terdeteksi sama diri sendiri. Pokoknya apa semulu apa. Iya. Nah, sampai di titik mana sih orang itu tuh sebenarnya harusnya sadar kalau dia tuh jadi korban kunci rezeki gitu loh, Pi. Oh, Mas pernah ngalamin. Oke, ini pertanyaan bagus sobat gue. Papi mau coba jawab. Sampai di titik mana? Sebenarnya sih ya tentunya nah ini karena orang yang punya usaha itu backgroundnya tuh macam-macam. Ada yang baru kena PHK, yang terbiasa kerja tiap bulan dapat gaji, atau yang memang sudah jiwanya usaha dari keluar sekolah tuh sudah muterin duit, terbiasa bisnis. Ada juga yang baru-baru mulai juga gitu ya, belajar udah kebanyakan ilmu bisnisnya, trik-trik dagang tapi baru mau beraniin coba. Itu pengaruh juga sampai di titik mana harus dia warning, oh ini ada yang nggak beres gitu kan. Ya itu karena kalau beda ya, kalau orang yang untuk mungkin baru pensiun dapat pensiun gede, atau baru di PHK juga dapat pesangon atau apa, itu akan beda ya titik kapan saya harus warning, oh ini kok kayaknya ada yang something gitu. Nah, kalau saran Papi sih begini, kalau memang sudah mau terjun di dunia usaha, ya totali masuk ke dunia usaha gitu ya, dalam artian dan juga jangan loncat-loncat, biar teman-teman satu klan yang jenis usahanya itu, kan kalau usaha macam apa itu kan ada komunitasnya ya, kayak macam usaha warteg gitulah ya, juga usaha apa itu kan ada komunitasnya. Jadi kalau di komunitas itu kan juga mereka saling mengingatkan biasanya, bukan saling bersaing ya, kecuali kalau yang memang apalagi orang baru buka bisnis terus mentang-mentang modalnya banyak terus mau sombong atau bagaimana sikapnya, itu orang pasti akan benci ya, akan malah bodo amat, dia nggak akan ngikutin. Kalau saran Papi, karena batasan yang tadi ditanya itu rata-rata orang nggak sadar ya, karena dia merasa dirinya buka pagi terus karyawannya juga dia harus rapi segala macam, tapi tetap ada kesalahan ya itulah lagi-lagi background dari orang yang berusaha itu ya, nggak bisa ditentukan batasnya. Tentunya kalau udah intinya gini, kalau udah logikanya biasanya sih kalau udah sampai teleponnya usahanya buka nggak sih gitu kan, padahal buka ya, kalau gitu udah aneh kan. Kalau udah mulai aneh-aneh, kita juga jangan merasa membenarkan diri saja, harus mendengarkan apalagi pihak keluarga yang ngasih tahu ya. Nah itu yang perlunya orang sensitif, Oke lah, jiwa pengusaha tuh keras biasanya, bertekad, cuman nggak ada salahnya denger masukan dari kanan kiri sih, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Oke. Apa lagi? Harga dong Pi, harga. Iya, aku penasaran sama harganya Pi. Harga apa nih? Orang ngirim kayak gitu. Aduh. Dikasih tahu dong Pi, biar kita semua tahu Pi. Oke, nah gini. Pertanyaan. Papi kan bukan tukang santet. Oke. Papi coba menjawab ya, ini pertanyaan sensitif sekali ya. Pasti diketawain sama teman-teman spiritualis Papi nih. Harganya yang jelas nggak murah. Lagi-lagi yang jelas tidak murah, karena kan si dukun santet yang mau disuruh dibayar untuk menjatuhkan usaha orang atau mengunci orang, itu kan pasti juga beresiko akan diserang lagi kalau dianya si target punya backup spiritualis lagi, atau memang kuat ya punya benteng pagar goib juga, itu kan beresiko gitu kan. Jadi memang kalau harga sih, kalau umpama Papi disuruh bayar seperti itu dan umpama mau ya, tapi nauzubillah nggak bakal mau insyaallah. Itu tentunya mahal lah Mbak. Iya, 10 kalau Papi sih, gitu logikanya sih. Ya kalau kenapa tidak kitanya menaikkan aura kita saja, gitu. Kalau Papi selalu memberi nasihat atau bimbingan orang kalau lagi jatuh atau lagi sebel sama orang datang curhat, terus tuh Pak ditutup aja deh tuh kurang ajar tuh begini-gini, nggak usah lah, naikin kita aja gitu loh. Jangan kita iri sama orang. Ya walaupun sama nih usahanya sama, terus juga bumbunya juga hampir sama, rasanya juga hampir sama, tapi ada something pasti yang salah di diri kita yang membuat pelanggan kita tuh lari. Biasanya seperti itu, entah mungkin sikap kita ya. Bedanya mungkin, jangan salah loh, kadang di restoran satu yang punya sering pulang, nggak datang lah gitu kan. Di restoran 2
yang punya sering datang. Nah itu kan jiwa feel dari pengusaha itu kan harus ada di tempat itu. Nah nggak salahnya juga yang punya usaha itu menyapa para pelanggannya, kan bisa ketahuan kan siapa aja gitu, mungkin dari CCTV atau mungkin dari kru karyawannya gitu kan, Bu atau Pak itu orang sering datang loh. Nggak ada salahnya kita menyapa. Bagaimana, ada masukan nggak gitu kan. Nah itu mungkin jadi salah satu bedanya ya usaha satu ke usaha dua itu jedanya jauh gitu, karena itu kebanyakan kesalahan dari diri kita sendiri gitu. Makanya kalau bisa jangan menjatuhkan usaha orang, tapi menaikkan, memperbaiki apa yang kita miliki, yang kita usahakan. Oke Sobat Goib ya, untuk tayangan wawasan goib kali ini Papi sudahi dulu. Jangan lupa klik subscribe ya, untuk yang belum bergabung dan klik subscribe ya. Jangan lupa klik tombol lonceng teng teng biar kalau ada tayangan baru langsung tayang tuh di notifikasi. Oke. Komen juga. Nah, untuk yang penasaran mau coba koin bergerak, silakan DM ke WA ke IG Papi atau ke WA pribadi di mana lokasi berikutnya. Kalau di rumah ya monggo datang di rumah, karena setiap syuting pasti ada diselipkan 2-3 sesi konten sesi koin bergerak untuk membahas sesuatu hal. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan Sobat Goib.